Saudara-saudari, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, semuanya Shalom Alaikum. Perayaan ini mungkin menjadi perayaan yang pertama di seluruh keuskupan kita sejak tahun 65-an akhir. Karena paling kurang di keuskupan kita, dan saya kok punya feeling-feeling di seluruh Indonesia, hampir tidak ada lagi paroki yang merayakan misa lilin seperti yang kita rayakan pada malam hari ini. Dan semoga dari Subang, pinggiran Bandung ini, pinggiran keuskupan ini, semoga nanti perayaan misa lilin ini kembali dihidupkan. Dan siapa tahu nanti tahun depan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan di setiap paroki merayakan misa lilin, kita tahu awal mulanya hidup kembali dari Subang, kota kita tercinta ini, saudara. Kita lihat saja 3, 4, 5 tahun yang akan datang. Namanya adalah misa lilin. Kita juga dapat menyebutnya sebagai misa terang. Juga dapat disebut sebagai misa cahaya. Karena pada misa ini ada pesta cahaya. Itulah kenapa umat dalam perarakan membawa lilin yang bernyala. Cahaya dinyalakan sepanjang jalan. Juga hiasan-hiasan di depan altar ini tidak seperti biasanya. Kalau biasanya lilin paling 1, 2, 3, 4, mentok-mentoknya 6, 7 kalau uskup datang. Tetapi ini banyak sekali lilin dinyalakan. Dan kamu lihat, di depanku juga ada banyak lilin. Tampak indah kamu lihat dari sana, tetapi suhunya sebenarnya di atas ini anget-anget menuju panas. Maka jangan heran nanti kalau selesai misa lilin di Subang ini, Ramabayu tambah tutung, tambah gosong, tambah birong, tambah hitam. Haleluya, saudara. Karena suhunya panas. Apa itu misa lilin? Coba gue perkenalkan supaya juga umat mengerti, supaya nanti kalau merayakan kembali kita paham apa maksudnya. Juga supaya umat dari beberapa paroki yang hadir, kulihat wajah-wajah yang tidak terlalu asing, tapi itu bukan warga paroki kita. Di antara kita hadir juga beberapa orang yang bukan dari Subang, supaya kita paham ketika nanti dirayakan lagi sehingga kita mengerti. Misa lilin atau misa terang atau misa cahaya adalah hari yang ke-40 setelah peristiwa Natal. Jadi ketika kita menghitung 25 Desember, hari yang pertama itu hari raya Natal, nanti kamu di rumah hitung 25 Desember, 26 terus hari kedua, ketiga dan seterusnya. Hari ke-40 jatuh pada hari ini, yaitu 2 Februari. Dan Gereja Katolik seluruh dunia merayakan hari pesta Yesus Kristus Tuhan dipersembahkan di Bait Allah. Perayaan pesta ini sesungguhnya merayakan 3 cerita yang tadi sama-sama kita dengar di dalam Injil Lukas tadi. Cerita yang pertama adalah perayaan ini untuk mengenangkan Yesus Kristus Tuhan yang dipersembahkan kepada Bait Allah. Karena apa? Yesus Kristus seorang Yahudi. Papanya seorang Yahudi, mamanya seorang Yahudi. Itulah kenapa beliau perlu dan harus mengikuti hukum adat agama Yahudi untuk dipersembahkan karena beliau anak sulung, putra sulung. Itu yang pertama, persembahan Yesus ke Bait Allah. Yang kedua adalah penyucian atau penahiran Bunda Maria. Karena apa? 2000 tahun yang lalu seorang wanita Yahudi ketika ia melahirkan harus dihitung waktu 2 putaran. Putaran yang pertama dihitung waktu 7 hari lamanya. Itu yang disebut 7 hari kenajisan. Maka kalau kita menghitung 25 Desember 1234 sampai tanggal 31 itulah hari yang ke-7. Kemudian dinyatakan dalam kitab Imamat pada pasal yang ke-12 dinyatakan setelah itu ia harus menunggu, ini ronde yang kedua, 33 hari sampai saatnya tiba untuk penyucian atau penahiran kembali. Jadi ronde pertama itu 7 hari, ronde kedua tadi berapa?
33 hari. 33 tambah 7 sama dengan 40. Jadi hari yang ke-40 jatuhnya hari ini. 2000 tahun yang lalu Bunda Maria masuk ke bait suci untuk mengalami purifikatio atau penahiran atau pengudusan kembali. Lalu peristiwa yang ketiga yang diceritakan dan menjadi perayaan hari ini adalah berjumpanya Simeon dengan bayi Yesus. Simeon diberi firman oleh Roh Kudus, kamu tidak akan mati, kamu sampai ketemu dengan Mesias, kamu tidak akan mengalami kematian. Dan betul firman ini terpenuhi ketika Simeon masuk bait Allah. Di situ datang bertiga, Bunda Maria dengan Bapak Yosef menggendong bayi Yesus. Dan atas firman Roh Kudus pula Simeon tahu ini dia Mesias yang menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa lain dan dikatakan kemuliaan bagi umat Israel. Dan dalam perkataan Simeon atas ilham Roh Kudus tadi ada kata terang. Keselamatan yang datang dari Allah, Sang Mesias. Maka terang itu juga menjadi gelar bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah kenapa perayaan pesta ini dirayakan dengan menyalakan lilin. Karena ada kata terang bagi bangsa-bangsa. Kristus adalah lumen gentium yang artinya terang bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudari, nubuat yang disampaikan melalui Simeon terpenuhi. Dan kita di seluruh dunia, kita yang bukan keturunan Yahudi, kita yang bukan umat perjanjian lama, mengenal Yesus Kristus Tuhan. Kita yang berasal dari goyim, bangsa-bangsa lain juga mengenal iman akan Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kita pun diterangi. Diterangi oleh apa? Diterangi oleh pewartaan iman tentang Yesus Kristus Tuhan. Jadi maknanya lilin ini semua, maknanya terang ini semua, maknanya cahaya-cahaya ini untuk menegaskan bacaan Injil tadi, Yesus Kristus terang bagi bangsa-bangsa. Kalau demikian, nanti kita merayakan Paskah, ini menjadi nyambung. Secara tradisional, hari ini, pesta ini adalah penutup masa Natal, hari ke-40. Menyalakan lilin Kristus terang dunia. Nanti pada saat malam Paskah, kita akan sekali lagi membawa lilin dan menegaskan Kristus cahaya dunia. Kita mengatakan Deo gratias, syukur kepada Allah. Jadi perayaan hari ini menyambungkan Natal dengan Paskah. Natal dengan Paskah adalah perayaan yang sebenarnya satu kesatuan, yaitu merayakan Kristus sang terang dunia. Maka homilinya simpel sekali. Tuhan sudah memberi firman kepada kita, kamu adalah garam dan terang. Ini juga mengingatkan panggilan kita sebagai seorang Kristen, panggilan kita sebagai seorang pengikut Kristus. Kalau Yesus Kristus terang dunia, terang yang besar, kita juga dipanggil. Tuhan katakan kamu adalah terang, kita juga adalah terang-terang kecil. Meskipun tidak terlalu terang seperti nyala lilin tadi, tidak terlalu gemerlap, tetapi cukup untuk menerangi jalan sehingga kita tidak nabrak-nabrak batu. Meskipun tadi kulihat yang tuwir-tuwir, jalannya juga sulit, apalagi sudah agak minus-minus matanya, tapi terang dari lilin cukup menerangi, meskipun kecil tapi cukup menuntun kita pada jalan dan arah yang benar. Jadi perayaan ini mengingatkan Kristus sebagai terang. Lalu apa gunanya lilin yang sudah diberkati? Nanti akan dijelaskan pada katekese sedikit pada bagian sebelum kita menerima berkat penutup. Paling kurang dalam homili ini kamu tahu makna inti perayaan ini. Kristus lumen gentium, Kristus terang bagi bangsa-bangsa. Aku pun dipanggil menjadi terang. Maka dalam hidup sehari-hari, kalau kamu menjadi sumber kegelapan, orang ketemu kamu menjadi susah,
orang ketemu menjadi muram, orang ketemu kamu menjadi sulit. Kamu belum memenuhi panggilanmu sebagai terang, karena kamu justru menjadi sumber gelap. Gelap hubungannya sama jurik. Jurik itu hantu, bikin orang serem. Kalau hidupmu membuat orang serem, hidupmu menggelapkan orang lain, ingat perayaan hari ini, Kristus Lumen Gentium. Aku pun mau menjadi lumen kecil, tapi cukup menerangi jalan hidup bersama. Shalom alaikum. Mari sekarang kita berdiri untuk mengucapkan doa-doa umat.